Terima kasih pemirsa, Anda menyaksikan Sumut terkini bersama saya Maria Hutasoid. Pemirsa, Pilkada Sumut akan dilaksanakan bulan Desember mendatang. Lalu bagaimana animo masyarakat dan gerakan penggiat politik menghadapi Pilkada di masa pandemi? Saat ini kita telah terhubung dengan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pilkada DPD PDIP Sumut, Bapak Mangapul Purba. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang. Baik, Pak, kita melihat ada perubahan suasana di mana pilkada saat ini kita dihadapkan di masa pandemi COVID-19. Menurut Bapak, apakah ini akan berpengaruh terhadap para pemeran politik dalam pilkada di Sumut, Pak? Baik, selamat siang Sumatera Utara. Soal pandemi COVID-19 secara langsung tentu akan memberikan pengaruh terhadap proses akan berjalannya pesta demokrasi di Sumatera Utara. Namun kita tetap mengacu kepada keputusan pemerintah dan petunjuk teknis dari Komisi Pemilihan Umum terkait bagaimana kita menyelesaikan pesta demokrasi ini sebaik mungkin di Sumatera Utara, kalaupun dalam kondisi. Kita berharap bahwa dalam medio sampai 9 Komisi Pemilihan Umum dengan pemerintah seluruh elemen yang terkait masalah pilkada akan bahu-membahu supaya nanti ditemukan formulasi, kemudian desain bagaimana pelaksanaan bisa terlaksana dengan baik, dengan catatan tetap mengacu kepada protokoler yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Baik, lalu Pak, bagaimana kemungkinan animo masyarakat Sumut dalam pesta demokrasi bulan Desember mendatang, Pak? Uh, Menurut hemat kami, bukan survei untuk Sumatera Utara yang melaksanakan pilkada, bahkan dari hasil survei yang bisa kita simpulkan sebagai lokomotif pemenangan pemilu di PD Perjuangan, bahwa masyarakat masih optimis dengan melaksanakan pemilu akan menghasilkan calon pemimpin yang akan membawa daerah masing-masing secara yang lebih baik. Dan masyarakat masih percaya bahwa dalam kontestasi pemilu inilah kita bisa merubah situasi karena yang lebih baik di Sumatera Utara. Masyarakat masih yakin soal itu. Baik, lalu Pak Mangapul, apa sebaiknya yang dilakukan para penggiat atau pemeran pilkada untuk menciptakan asas demokrasi pada pilkada ini, Pak? Pertama, standarisasi pelaksanaannya. Itu harus mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh menyimpang. Bagaimana caranya? Tentu program sosialisasi terhadap tahapan, kemudian program sosialisasi terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilu, itu bisa tersosialisasi dengan baik ke tengah-tengah masyarakat di seluruh Sumatera Utara. Kedua, di samping sosialisasi tentu di kalangan partai politik juga harus mendidikan pendidikan politik yang benar terkait masalah maksud dan tujuan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dalam pemilu di Sumatera Utara. Misalnya, buat kami dari PD Perjuangan, kami tetap memberikan edukasi kepada kader kami, apa urgensinya, kemudian apa yang kita harapkan sebagai output daripada dilaksanakannya pilkada nanti. Tentang di samping kepentingan secara politis, tentu kita harus sadarkan bahwa bila kita bisa mencapai ini dengan baik, maka efeknya juga akan dinominasi oleh hal-hal yang lebih baik. Kira-kira begitu, Ibu Maria. Baik, lalu Pak, masa pilkada biasanya tak lepas dari kampanye hitam untuk saling menjatuhkan lawan politiknya. Lalu bagaimana Bapak merespon hal ini, Pak? Saya kira kita harus menjelaskan dan bersepakat ya. Soal kampanye hitam itu sama sekali lah tidak mencerminkan budaya dengan ada sianut di dalam ideologi bangsa kita Pancasila. Kita kan nafasnya gotong royong, ya, kerjasama. Kemudian dengan melakukan kampanye hitam itu lebih mengarahkan potensi pertarungan ataupun kontestasi politik itu ke hal-hal yang buruk. Sehingga nanti efeknya di belakang pasti ada. Ada terpolarisasi, ada bahkan bisa juga terjadi konflik horizontal. Dan sangat tidak disarankan kita melakukan kampanye hitam. Mari kita berkompetisi dengan sehat, sampaikan visi dan misi yang baik, kemudian program yang positif, mendidik dan memiliki bobot. Tidak perlu kita mengkambing hitamkan orang lain.
cukup kita menyampaikan apa yang ada dalam maksud tujuan kita untuk ikut berkompetisi. Itu saya kira. Baik. Pak Mangapul, terakhir Pak, untuk menutup perbincangan kita, mungkin Bapak bisa menyampaikan melalui Evarina TV saran maupun imbauan Bapak terhadap masyarakat Sumut dalam menyongsong pilkada di masa pandemik ini, Pak. Baik, terima kasih. Kami meminta ke seluruh masyarakat Sumatera Utara, mari kita tetap memelihara atensi yang baik terkait masalah rencana penyelenggaraan pemilu. Kalaupun kita harus secara bersamaan menghadapi pandemik, mari kita buat pemikiran yang lebih positif bahwa kita harapan dengan melaksanakan pemilu yang baik dengan standarisasi pandemik, hasilnya kemudian akan menghasilkan pemimpin pandemik itu sendiri. Jadi saya tidak membahas yang ada sekarang, tapi selalu kita hubungkan ke harapan-harapan yang lebih positif. Itu lebih baik daripada kita pesimis dalam menyongsong pemilu. Pemilu adalah amanah undang-undang yang jelas disuratkan di ideologi dan undang-undang dasar kita. Mari kita laksanakan itu, tahapannya kita hormati, segala ketentuan pemerintah juga kita harus turuti. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan hasil yang baik dari pesta demokrasi itu. Demikian Bu Maria. Baik, Pak Mangapul, terima kasih Pak atas informasi dan waktunya Pak. Tetap semangat dan selamat kembali beraktivitas Pak. Baik, terima kasih, Poras. Baik, pemirsa, demikian Sumut terkini. Saya Maria Hutasoid, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.